Sabrina sudah nampak tenang dalam pelukan Mami. Ia menutupi tubuhnya dengan selimut dari ujung rambut hingga ujung kaki. Hanya wajahnya saja yang nampak. Jadi, Syabi ini, adik kandung kamu Will? Tanya Mami. Betul Bu, dulu saya menitipkan Syabi di panti asuhan agar aman. Karena ayah saya berniat menjual Syabi. Lalu saya bekerja sebagai pengamen serta sesekali mencopet. Hasilnya diberikan kepada ayah saya untuk modal main judi dan mabuk-mabukan. Terang Willy. Arka menyimak masih di dekat pintu kamar mandi. Namun, tadi sewaktu Arka hendak mandi dan sudah membuka kemejanya, Arka yang hendak masuk ke kamar mandi berbarengan dengan Sabrina yang juga baru selesai mandi keluar dari kamar mandi. Karena sama-sama panik ada orang lain berbeda jenis kelamin di depan kamar mandi, mereka sama-sama berteriak. Sabrina betul-betul panik karena tidak memakai kerudung. Terlebih lagi Sabrina yang memang polos, tubuhnya, maka Sabrina refleks mendorong Arka berniat pergi ke tempat tidur mengambil selimut. Namun, entah nasib baik atau ketidakberuntungan. Mami, memangnya tidak ingat tadi, saat mengiyakan Arka masuk kamar ini, bahwa Mami menyembunyikan seorang gadis di sini. Tanya Papi. Ish, lu Papi, sungguh. Lagi pula Mami tidak bermaksud menyembunyikan Bina, Mami menyuruh Bina menginap di sini dan beristirahat di kamar ini. Nah sedangkan Mami, kemudian sibuk menenangkan Senja di kamarnya, tutur Mami. Memangnya, apa yang terjadi dengan Senja, Mih? Tanya Papi penasaran. Jadi gini loh Pi, Senja sedang merajuk, melihat Kay dipeluk calon mantu gak jadi, tuh model kesayangan Papi, si Raila, ujar Mami dengan sedikit mendengus kesal, kentara sekali jika Mami tidak menyukai Raila. Astagfirullah, Mam, sudah dong, itu kesalahan terbesar Papi. Papi menyesal, tapi kan alhamdulillah, dengan Kay kabur maka kebenaran berpihak pada kita akhirnya, hingga Kay selamat dari perempuan itu. Dari perjodohan yang mereka rencanakan, Papi pun merasa dibodohi oleh mereka Mam, terdengar nada penyesalan dari Papi. Oh Papi maafkan Mami, tidak berniat menyinggung hal itu, Mami hanya kesal. Perempuan itu dulu yang menyebabkan Kay jauh dari kita, sekarang Senja merajuk karena ulahnya. Maka Mami emosi Pi, Mami menghampiri Papi. Emosi Mami, oh iya Pi, sudah ganti ya, bahasanya. Dari dulu gak pernah ganti Mami, protes Papi dengan menggertakkan gigi. Hehe, iya Pi. Mami tahu kok, Mami merangkul lengan Papi. Lalu, sekarang Senja dan Kay. Tanya Papi, Kay sedang membujuk Senja dengan meluruskan masalahnya. Bahwa itu bukan keinginan Kay, tapi perempuan itu kegenitan. Main peluk-peluk Kay, Mami langsung menjawab pertanyaan Papi. Oh, syukurlah. Semoga saja marahnya Senja, tidak terlalu lama. Ucap Papi dan diaminkan oleh semua. Bina, maafkan Mami ya. Mami betul-betul lupa ada Bina di kamar ini. Akhirnya Mami meminta maaf kepada Sabrina. Iya Mam, tidak mengapa. Itu kan unsur ketidaksengajaan, jawab Sabrina dengan sedikit senyum. Arka, jangan mesem-mesem kamu ya. Mentang-mentang baru dapat rezeki nomplok. Peringatan Mami dan dianggukan kepala oleh Arka dengan binar bahagia yang tidak dapat ia sembunyikan. Setelah Isya Mami harap semua berkumpul di taman. Kita akan membahas hal ini, sambung Mami. Mereka serempak mengangguk. Will, panggil Mami. Ya Bu, jawab Willy. Apa perlu? Arka dan Bina kita nikahkan malam ini juga. Mami dengar aturan di pondok tuh seperti itu, jika ada laki-laki dan perempuan single ketahuan mesum maka mereka harus menikah. Tanya Mami dengan tegas. Tentu saja Arka sumringah dengan pertanyaan Mami. Siap Mam, celetuk Arka. Hais, ucap Mami jengah. Segitu antusiasnya Arka. Lalu Arka mendapatkan tatapan tajam dari semua kecuali Sabrina. Dia mulai menangis karena takut. Krik, 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 Syabi tidak mau. Hiks, suara Sabrina akhirnya memecah sunyi. Maaf Bu, mereka kan sedang tidak berbuat mesum. Itu hanyalah kecelakaan kecil, bela Willy. Sedangkan Ethan dan Papi hanya diam ikut alur dari cerita tersebut. Baiklah ini sudah hampir maghrib. Arka, sebaiknya kamu naik ke kamar lama Kay saja, pinta Mami. Baik Mam, ujar Arka berdiri dengan lesu. Ethan berinisiatif mengambil kemeja Arka dan memberikannya. Arka meraih kemeja tersebut dengan berterima kasih. Padahal Arka berharap ada kelanjutan dari kasus ketidaksengajaan tersebut, yaitu menikah dengan Sabrina malam ini juga. Perempuan yang ia dambakan dan ia cari-cari setiap waktu selama beberapa bulan ini. Tidak perlu 3 rangkaian menuju halal, jika ada kesempatan untuk langsung halal, kenapa enggak? Pikir Arka.
Untuk Bina, jangan takut ya sayang. Nanti kita selesaikan masalah ini, dia tetap harus bertanggung jawabkan. Tanya Mami dan dianggukkan pelan oleh Sabrina. Jangan lupa ya, nanti setelah Isya berkumpul di taman dekat kolam. Kak, beritahu Kay dan Senja juga. Baiklah Mam, loh tapi, Kay tadi sudah Mami. Katanya mereka sudah baikan, kesalahpahamannya sudah terselesaikan. Mungkin sekarang lagi mesra-mesraan tuh. Enak benar si Kay, di sini sedang ada kejadian menggemparkan, mereka malah enak-enakan mojok, ucap Mami. Ah Mami, seperti tidak pernah mengalami mudah saja. Protes Papi dengan menul dagu Mami. Ish Papi, yuk, kita lanjutkan yang tadi. Mami belum lupa loh untuk yang satu itu, bisik Mami pada Papi, dengan mengedipkan mata. Papi tersenyum tipis, kepalanya sedikit menggeleng sembari merangkul bahu Mami dan mengajaknya ke kamar. Sampai kamar, Mami dan Papi mandi bersama. Hanya mandi karena jika mandi sendiri-sendiri akan memakan waktu, sedangkan di masjid kompleks sudah terdengar kumandang azan. Begitupun dengan Kay dan Senja di kamar atas, mereka baru saja mandi janabah. Pantas saja Kay dan Senja tidak tahu insiden Arka dan Sabrina, ternyata setelah mereka kembali berbaikan, Kay menutup perdamaian itu dengan berbuat nakal pada Senja dan tentu saja Senja ikhlas menuruti kemauan Kay. Asteris. Selepas Isya, semua berkumpul di taman yang Mami sebutkan tadi. Oke, Mami membuka suara. Coba, ceritakan mengenai Sabrina, kok bisa, Mami tidak tahu kamu memiliki adik. Tanya Mami kepada Willy. Selama ini, Mami pikir kamu anak tunggal, ucap Mami kembali, menatap Willy dengan kesungguhan. Willy terdiam lalu, dia menelan ludahnya sebentar dan kemudian berbicara. Iya Bu, jadi waktu itu Sabrina masih teramat kecil, dan ayah saya berniat menjualnya untuk biaya judi. Namun, saya mempertahankan Sabrina dengan memberikannya ke ibu panti untuk sementara. Setelah itu saya kembali ke ayah saya dan saya bilang Sabrina sudah saya jual. Willy terdiam sebentar. Jujur saja, di usia yang masih 15 tahun itu, saya melakukan perampokan. Uangnya saya serahkan kepada ayah saya dan berkata bahwa saya sudah menjual Sabrina. Ayah saya tidak banyak bicara. Yang terpenting mendapatkan uang, tutur Willy kemudian. Baik, lalu, tanya Mami kembali karena Willy diam. Setelah itu, di usia ke-16, tanpa sengaja saya menodong Bapak, berniat, Willy menunduk sebentar ia ingat kejadian itu. Lalu bercerita kembali. Malam itu, mobil papinya Kay mengalami sedikit kendala di bagian roda. Kebetulan berhenti di tempat sepi. Willy belia memanfaatkan kesempatan itu untuk menodong papi Kay, berniat merampoknya. Papi Kay dapat melawan Willy dengan kemampuan bela dirinya. Willy berpikir Papi Kay akan memasukkannya ke penjara. Namun, Papi Kay tidak melakukan itu. Entah apa yang dilihat dari dirinya, sehingga Papi Kay bilang, anak ini memiliki potensi. Sebetulnya dia anak yang baik. Hanya saja salah pergaulan. Saya lihat dia pintar, cukup cerdas, kalau dia tidak pintar, kalau dia tidak cerdas. Tidak mungkin dia menodong saya seorang diri di jalan. Dengan tenang seperti itu yang Willy dengar saat Papi bicara kepada sopirnya. Papi Kay nampak tersenyum dengan wajah yang tenang, menyimak cerita Willy, ia mengingat kembali kejadian malam itu. Malam itu Willy dibawa pulang oleh Papi Kay. Willy tersentuh dengan kebaikan Mami dan keluarganya, tidak menganggapnya aib masyarakat. Membuat Willy nyaman dan menceritakan semua keadaan diri serta keluarganya. Sejak saat itu, Willy yang memiliki dasar hati yang baik, ia berjanji akan melindungi keluarga Papi. Maka ketika Papi menyekolahkannya, mendidiknya secara baik Willy hanya bisa menurut dan berusaha menjadi yang terbaik dan lebih baik. Terlebih ketika Mami menganggap Willy seperti anak sendiri. Oh seperti itu, Mami menganggukkan kepala. Jadi begini Bu, setelah saya memiliki uang yang cukup, Sabrina juga sudah cukup besar, kala itu SMP, saya mengambil Sabrina dari panti dan Sabrina memiliki pilihan ingin masuk pesantren. Willy diam sejenak. Akhirnya saya membawa Sabrina keluar kota. Di sana aman, keberadaannya tidak akan terdeteksi oleh ayah saya. Maka dari itu, dari sejak masuk panti saya menyamarkan nama Sabrina menjadi nama Syabi. Tujuannya, agar ayah saya tidak menemukan keberadaan Sabrina. Namun, tahun ini saya membawa Sabrina ke Jakarta untuk kuliah. Saya ingin menebus segalanya dengan membawa Sabrina untuk lebih dekat dengan saya. Maka dari itu, saya menguliahkannya di Jakarta. Ibu tahu sendiri ayah saya sudah meninggal, maka tidak akan ada lagi yang mengganggunya. Tutur Willy kembali. Walaupun Arka terkejut mengenai masa lalu Willy,
ia tetap diam dan seperti yang lainnya setia menyimak. Sesekali Arka melirik Sabrina dan Sabrina pun melirik Arka, namun, saat pandangan mereka bertemu dan Arka tersenyum padanya, maka Sabrina segera mengalihkan pandangannya ke arah lain. Di salah satu bar, nampak Rayla sedang minum-minum dengan dua kawannya. Ia amat kecewa dengan kelakuan Kei tadi siang, hingga membuat Rayla tidak bisa tenang seharian itu. Arggggh Kei sialan, dari dulu aku tidak pernah bisa menguasai tubuhnya apalagi memenangkan hatinya, ucap Rayla amat geram, sembari mengetuk-ngetuk gelas minuman ke atas meja bar. Sudahlah, kenapa sih masih mikirin dia, orang Kei juga tidak tertarik denganmu. Lupakan saja, carilah laki-laki lain. Banyak laki-laki yang suka dan cinta terhadapmu, ucap Lira sahabatnya. Gak, aku maunya Kei. Dari dulu kamu tahu sendiri kan aku sukanya sama Kei, tapi sayang, Kei selalu begitu, menghindar dan selalu bersikap kasar, berbicara dingin. Apa kurangnya aku Lir? Aku cantik, aku baik, seksi, laki-laki lain banyak yang tertarik. Mengapa Kei tidak? Rayla menangis. Mungkin gak sih, Kei itu penyuka sesama jenis? Tanya Ersa. Sembarangan, aku rasa enggak, hanya memang sifatnya itu dingin. Dan justru aku suka, ucap Rayla dengan cengengesan karena sudah mulai mabuk. Awas aja kamu Kei, aku belum gagal untuk mendapatkan kamu, senyum iblis dari wajah Rayla. Kembali ke rumah Mami, syukurlah, kamu memiliki pemikiran yang Masya Allah luar biasa. Papi Kei nampak begitu bangga kepada Willy. Alhamdulillah, Pak, ujar Willy. Papi Kei juga mendidik Willy dari segi keagamaan, bukan hanya di bidang bisnis. Baiklah, lalu saat ini bagaimana? Ingat loh, Arka sudah menyentuh Bina. Mami lihat kok, tangan Arka sedang memegang malah memeluknya, ucap Mami, sepertinya Mami sedang memanas-manasi suasana. Tunggu, ini maksudnya apa sih? Kei tiba-tiba menyela pembicaraan itu, ia terlihat bingung, Senja pun sedikit bingung, namun, ia dapat mengontrol diri dengan diam menyimak. Kei dan Senja hanya nyimak belum tahu akar permasalahan yang sedang dibahas dari sejak ia duduk bersama mereka. Mesra-mesraan saja sih, jadi tidak tahu kan ada insiden antara Arka dan Sabrina, ucap Mami dengan wajah malas. Insiden apa sih Mi? Tanya Kei kembali. Tadi Mami lupa sih, tidak foto-foto, harusnya bawa ponsel deh biar bisa selfie-selfie. Mami malah menyeringai. Sabrina menunduk malu. Arka sih cuek-cuek saja. Malah dia bersantai, nampak duduk bersandar pada bangku di samping Willy dengan senyuman yang tidak juga lepas dari bibirnya. Akhirnya Mami menceritakan kejadian tadi sore kepada Kei. Dan tanpa disangka Kei malah terbahak. Serius Mi? Tanya Kei. Ya serius dong, jawab Mami. Sudah, ini kesepakatannya belum tercapai loh, kata Papi ikut bicara. Oh iya, kata Mami sambil garuk kepala yang tidak gatal. Will, bagaimana? Tanya Mami kembali. Willy diam. Willy ikut pendapat terbanyak dan terbaiknya saja, akan tetapi Sabrina baru masuk kuliah, masih teramat muda, jika harus menikah. Willy menatap Sabrina tidak tega. Namun, Sabrina masih menunduk. Sepertinya Sabrina hendak menangis kembali akan tetapi, dia bertahan. Ya sudah, nikahkan saja, tidak mengapa kok meski masih kuliah juga, ujar Papi. Boleh saya berpikir terlebih dahulu. Akhirnya Sabrina berbicara dengan nada bergetar. Senja menghampiri Sabrina yang duduk terpisah seorang diri. Kini ia sudah mengerti situasinya. Mengapa dari tadi, Sabrina duduk terpisah dan nampak tertekan seperti terdakwa yang sedang menunggu putusan hakim. Lalu Senja merangkul Sabrina. Syabi kalau memang tidak siap, Syabi boleh menolak kok, bisik Senja, berniat membesarkan hati Sabrina. Coba pikirkan kembali, jika menuruti perkataan orang yang lebih tua itu, dianggap lebih baik, aku pikir. Tidak ada salahnya kan? Kak Senja juga masih muda kan? Tapi sudah nikah, justru akan menghindari kita dari fitnah dan dosa, itu yang Senja katakan. Akhirnya pembicaraan pun terjeda, mereka sedang berpikir ke arah mana Arka dan Sabrina ini akan mereka bawa, ke pernikahan atau ke melupakan kejadian tersebut. Sasa Syabi, coba lihat aku, kamu lupa dengan wajahku. Aku Arka yang di rumah sakit itu, ketika kamu membaca doa untuk kesembuhan Kei pagi dan sore, tanya Arka memberanikan diri untuk bisa mempertahankan Sabrina. Arka tidak mau Sabrina kembali pergi dari hidupnya. Iya aku ingat, Kak Arka, jawab Sabrina terbata. Jujur saja, saya merasa tertarik padamu, sejak dari pertama kita bertemu di rumah sakit. Hingga hari ini saya mencarimu,
akan tetapi saya tidak berhasil menemukan kamu. Hingga sore tadi saya anggap sebuah anugerah, karena Allah mempertemukan kita kembali dengan cara yang unik, sesuai yang kamu bilang. Kita akan bertemu lagi dengan izin Allah dalam situasi yang lebih siap. Saat ini kupikir situasi yang lebih dari siap Bie, ujar Arka. Cie panggil Bie. Pernyataan Arka sungguh mengejutkan setiap orang yang ada di situ. Tidak ada yang tahu bahwa Sabrina adalah salah satu orang yang turut andil dengan doa-doa untuk kesembuhan Kei ketika koma di rumah sakit. Kei pernah mendengar cerita dari Arka namun, ia tidak tahu bahwa wanita yang selalu mendoakan Kei itu adalah Sabrina. Jadi, tanya Kei, yups Kei, inilah dia salah satu orang yang mendoakan kesembuhan lo, setiap pagi dan sore hari dan hanya gue yang tahu karena setiap Sabrina datang. Tidak pernah berpapasan dengan papi ataupun mami, jawab Arka cepat. Masya Allah, Senja memeluk Sabrina lebih erat lagi. Jadi, kamu nak, terima kasih. Mami Kei mulai berkaca-kaca tidak selang lama, air matanya berjatuhan, sembari menghampiri Sabrina dan ikut memeluk Sabrina di antara Senja. Ketiga perempuan itu menangis haru, tidak terkecuali dengan papi, Kei, Arka, Willy dan Ethan, yang juga menitikkan air mata haru. Terlebih Willy yang sangat amat bersyukur. Tanpa ia tahu, adiknya telah ikut andil dalam menolong Kei dengan doa. Terima kasih, Sabrina, ucap Kei. Terima kasih, nak, sambung papi. Sayang, terima kasih. Bina mau ya, tinggal di sini sama Mami. Anggap Mami dan Papi ini orang tua Bina. Mami dan Papi juga akan menganggap Bina sebagai anak perempuan Mami, gimana? Tanya Mami dengan mengelus lembut kepala Sabrina. Sabrina tidak langsung menjawab, ia menatap Willy terlebih dahulu. Willy pun sedikit mengangguk dengan tersenyum, tanda menyetujui. Akhirnya Sabrina pun mengangguk, mengiyakan perkataan Mami, disambut senyuman oleh yang lainnya. Setelah keadaan kembali normal, Senja sudah kembali duduk di rangkulan Kei dan Sabrina tetap di pelukan Mami. Maka kesepakatan akhir Sabrina memberikan kesempatan kepada Arka untuk mereka mengenal kembali sebelum pernikahan dilaksanakan dan Arka berjanji untuk mengenalkan Sabrina pada orang tuanya, dalam waktu dekat ini. ***1 bulan kemudian, sayang, kamu mau ya tiap hari ke kantor aku? Tanya Kei. Kini keduanya sedang bersantai di balkon kamar rumah mereka. Bukan rumah Mami. Loh memang kenapa? Tanya Senja, mulai bergelayut manja di lengan Kei. Makin lama aku merasa kewalahan menghadapi Raila yang sering datang ke ruanganku. Aku tidak mau dia merasa memiliki harapan dalam mendekatiku. Jawab Kei. Lalu, fungsinya aku, di sana apa? Sedangkan Rila sendiri tidak tahu kalau aku ini istri kamu Tidak mengapa, setidaknya jika kamu ada di dalam ruanganku. Mungkin dia akan merasa segan bertindak seenak hati, nyelonong begitu saja ke ruanganku, tandas Kei. Lama akhirnya mereka diam, hanya gerakan jari jemari Kei yang aktif, mengusap lembut punggung Senja. Senja sendiri sibuk dengan segala pertimbangan dengan merebahkan kepalanya di bahu Kei. Aku tidak tahan lagi sayang, ingin mengakui, bahwa kamu istriku, istri solihaku di depan halayak, termasuk Raila. Kamu yang terbaik, yang paling cantik di mataku. Aku ingin dunia bangga bahwa aku memiliki wanita solihah juga cerdas. Aku yakin, kamu memiliki berbagai kelebihan, melebihi yang terlihat saat ini. Jangan berlebihan seperti itu. Dalam memujiku, tidak baik, tegur halus Senja. Seiring berjalannya waktu dan semakin lama kau mengenalku, berarti kamu akan lebih banyak tahu tentang kekuranganku. Maka dari itu, turunkan ekspektasimu tentang aku. Loh mengapa, kamu tidak mau aku sanjung? Dibanggakan suamimu, tanya Kei. Tidak seperti itu, aku hanya takut, lama-kelamaan saat perkataan kamu tidak sesuai ekspektasi, terlebih saat aku mulai menua dan tidak nampak cantik lagi. Maka kamu akan bosan padaku, ujar Senja dengan sendu. Kei menghela nafasnya pelan, jadi kamu lebih rela jika suatu hari imanku goyah karena Raila? Tanya Kei dengan nada agak meninggi. Senja diam, kepercayaan dirinya mulai memudar. Saat ini Kei makin fashionable, makin melebarkan bisnisnya dan makin bertambah juga pundi-pundi rupiahnya, perempuan mana yang tidak tertarik terhadap Kei. Senja menggeleng kepala sembari menitipkan air mata namun, berusaha menyembunyikannya dari Kei. Apakah Kei mulai berubah? Dia tidak selembut biasanya.